talk about why it was such a big mistake to invite Prime Minister Netanyahu to address a joint session of Congress and why I will not attend his speech tomorrow. Niat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggalang dukungan dari Amerika Serikat sepertinya menghadapi jalan yang terjal. Pasalnya, dirinya menghadapi sejumlah penolakan dari pejabat Amerika Serikat ketika dirinya berpidato di depan Kongres pada Rabu 24 Juli 2024. Pemboikotan terhadap Netanyahu bahkan juga dilakukan oleh Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris. Gelombang penolakan pun tak hanya terjadi di antara pejabat, namun juga warga Amerika Serikat. Lantas, seperti apa pemboikotan yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Netanyahu? Sebelumnya, perlu diketahui bahwa situasi politik Amerika Serikat kini tengah terpecah dalam menyikapi hubungan dengan Israel. Perpecahan terjadi antara Partai Republik dan Partai Demokrat. Mayoritas pejabat Partai Republik memihak Israel, sementara sebagian pejabat Partai Demokrat mengkritik pemerintahan Netanyahu, terutama selama perang berlangsung. Perpecahan itu makin kentara saat Netanyahu datang ke Capitol Hill dan berpidato di depan para anggota Kongres Amerika Serikat pada Rabu 24 Juli 2024 usai diundang oleh Ketua DPR Amerika Serikat asal Partai Republik Mike Johnson. Dalam rapat gabungan Kongres, seharusnya Kamala Harris sebagai wakil presiden bertugas memimpin pertemuan dengan memberikan sambutan. Namun, pada hari kedatangan Netanyahu, Kamala Harris menolak untuk memimpin rapat dan memilih untuk menghadiri acara lain. Ketimbang mendengarkan Netanyahu berpidato, Kamala Harris memilih untuk memberikan sambutan di depan perkumpulan mahasiswa Universitas Howard Zeta Pi Beta di Indianapolis. Dengan ketidakhadiran Kamala, tugas memimpin rapat seharusnya jatuh di tangan Presiden Senat sementara Patty Murray. Namun, Murray juga dilaporkan menolak untuk memimpin rapat dan justru memboikot pidato Netanyahu. Tak hanya Kamala Harris dan Patty Murray, sejumlah pejabat Partai Demokrat juga ikut memboikot Netanyahu, termasuk mantan Ketua DPR Nancy Pelosi. Dalam akun X-nya, Nancy Pelosi mengkritik pidato Netanyahu. Nancy Pelosi menyebut bahwa pidato Netanyahu di Kongres adalah pidato terburuk yang pernah diberikan oleh pejabat asing. Akibatnya, saat Netanyahu berpidato di depan Kongres, banyak kursi yang kosong di deretan Partai Demokrat. Meski memboikot Netanyahu dalam rapat Kongres, namun Kamala Harris dijadwalkan akan bertemu empat mata dengan Perdana Menteri Israel itu pada Kamis 25 Juli 2024. Lantas, mengapa banyak pejabat Partai Demokrat yang memboikot Netanyahu? Senator Partai Demokrat Chris Van Hollen pada Selasa 23 Juli 2024 menyampaikan alasan dirinya memboikot Netanyahu kepada Presiden Joe Biden. Menurut Van Hollen, memberikan panggung bagi Netanyahu di rapat Kongres Amerika Serikat adalah kesalahan besar. Van Hollen mengkritik bahwa kepemimpinan Netanyahu dan koalisi sayap kanannya hanya mengejar kepentingan mereka sendiri dan membawa Israel ke arah yang salah. Sama seperti kebanyakan pejabat Partai Demokrat yang memboikot Netanyahu, Van Hollen menyatakan bukannya dirinya membenci Israel, namun, kepemimpinan ekstrim Netanyahu dan koalisi sayap kanannya lah yang ia kritik. Mr. President, I come to the floor today as a strong supporter of the U.S.-Israel relationship to talk about why it was such a big mistake to invite Prime Minister Netanyahu to address a joint session of Congress and why I will not attend his speech tomorrow. All of us who care about our partnership,
both in America and in Israel, should understand the enormous damage that Prime Minister Netanyahu and his current extremist government coalition are doing to our relationship and to Israel's standing in the world. So, Mr. President, it sends a terrible message to bring him here now to address a joint session of Congress. Much of Mr. Netanyahu's intransigence may be attributed to the political allies he surrounds himself with. As a way to cling to power, Netanyahu's made common cause with far-right extremists who pursue their own agendas at the expense of Israel's security. These extremists have been elevated to some of the highest cabinet positions in the government and have encouraged Netanyahu's most misguided policies. While I will continue to fight for a strong U.S.-Israel relationship based on shared values, I will not attend the joint session with Prime Minister Netanyahu tomorrow. Tak hanya para pejabat Partai Demokrat, gelombang penolakan terhadap Netanyahu juga merebak hingga ke lapisan warga sipil di Amerika Serikat. Pada saat Netanyahu tiba di rapat Kongres, sejumlah pengunjuk rasa telah berkumpul di luar Capitol Hill. Mereka mengkritik cara Netanyahu dan para koalisi sayap kanan Israel dalam mengambil kebijakan, terutama dalam perang melawan Hamas. Unjuk rasa itu diwarnai berbagai papan bertulisan tuntutan pembebasan Palestina yang dibawa oleh para kelompok penganut Yahudi. Kelompok Yahudi itu menyuarakan penolakan terhadap Zionisme yang dilakukan Netanyahu dan para pejabat sayap kanan Israel. Sebagai antisipasi, polisi pun memasang pagar baja yang mengelilingi Capitol Hill dan menghalangi pintu masuk ke kompleks gedung Kongres Amerika Serikat itu. Pemboikotan yang dilakukan oleh Kamala Harris dan sejumlah pejabat Partai Demokrat seharusnya menjadi peringatan bagi Netanyahu dan Israel. Pasalnya, tak hanya dari masyarakat internasional, cara pemerintahan Netanyahu dan koalisi sayap kanannya juga turut menuai penolakan dari sekutunya Amerika Serikat. Banyak pihak menanti kemana arah dukungan Amerika Serikat usai Joe Biden tak lagi menjabat sebagai presiden. Apakah akan terus mendukung keinginan melenyapkan Hamas di Gaza yang dilakukan Netanyahu? Ataukah memberikan sikap dan kritik yang lebih keras? Nantikan perkembangannya hanya di kompas.com.